Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Santai, tempat membahas isu-isu keagamaan dengan santai, tapi tetap berbobot. Nah, hari ini kita akan membahas topik penting yang sering menjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, yaitu bahaya liberalisme dalam menghasilkan ajaran agama. Tapi, kita akan tetap fokus pada perbedaan antara ijtihad dan liberalisme tafsir. Bersama saya, Rosmawati, dan tiga narasumber hebat kita. Ada Bunda Septiani, ada Bunda Mulyani, dan ada Bunda Yeni Sarikusuma. Bagaimana nih, kita sapa-sapa dulu narasumber kita. Gimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Alhamdulillah. Kalau Bunda Mulyani sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Siap bahas topik berat, tapi tetap santai. Asal jangan disuruh nyanyi ya. Tenang Bun, ini podcast bukan podcast dangdut. Nah, gimana Bunda Yeni? Ya, saya juga sehat, alhamdulillah. Cuman dompet ini agak menipis, tapi iman harus tetap kebal. Alhamdulillah, semoga semangatnya nggak ikut menipis ya Bun. Baik, mungkin kita akan bahas dari dasarnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke bahaya liberalisme tafsir itu. Mungkin kita perlu sedikit ketahui apa itu ijtihad dan apa itu liberalisme tafsir. Mungkin dari Bunda Hesti bisa menjelaskan sedikit Bu, apa sih itu ijtihad? Jadi ijtihad itu adalah usaha sendiri seorang ulama yang memenuhi syarat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis, terutama ketika tidak ada dalil yang jelas. Jadi bukan asal menafsirkan, ada ilmunya, ada metodenya. Jadi jadi ijtihad itu ilmiah, metodologis dan tetap dalam koridor syariah. Oh, berarti itu tadi yang ijtihad ya. Mungkin dari Bunda Muli bisa menjelaskan sedikit tentang liberalisme tafsir sendiri itu apa sih? Menurut saya, liberalisme tafsir itu adalah pendekatan mengenal ajaran agama secara bebas, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ilmu tafsir dan kaidah syariah. Kadang lebih didasarkan pada aturan pribadi dan partai modern menaklukkan pada kaidah syariah yang benar. Jadi dijelaskan itu ijtihad itu seperti kita masak dengan resep, sedangkan liberalisme tafsir itu kita masak dengan asam campur bahan. Jadi hasilnya bisa saja gosong, bisa saja tidak bisa dimakan. Jadi tafsirannya sesuai ilmu gitu ya, Bu? Iya. Ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau nya lagi baik, jangan positif. Kalau enggak ya tidak sangat negatif, punya pedang simbol. Wah, bahaya juga dong ya Bun ya. Kalau misal agama itu dijadikan sebagai simbol saja atau dijadikan sebagai bahan tebang pilih. Baik, tadi kita sudah bahas dari dasarnya, dari pengertian ijtihad itu sendiri dan liberalisme itu sendiri. Nah, sekarang kita ke akar masalahnya. Apa sih dan bagaimana sih kok bisa liberalisme itu muncul? Mungkin dari Bunda Mulyani bisa menjelaskan sedikit Bun, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya tuh biasanya muncul karena dua hal. Yang pertama itu keinginan untuk menyesuaikan agama dengan perkembangan zaman tanpa memahami batasan-batasannya. Sementara yang kedua itu kurangnya pemahaman dengan metodologi tafsir yang sesuai atau yang benar. Kadang ada kecenderungan sebagian orang untuk menyesuaikan ajaran agama dengan perubahan zaman tanpa memahami batasan syariat. Padahal Islam sudah memberi ruang adaptasi melalui ijtihad yang terukur dan berilmu. Tapi bukan berarti bebas tanpa batas kan? Nanti ayat tentang sholat bisa ditafsirkan menjadi cukup niat dalam hati sambil rebahan. Saya sering lihat di media sosial. Ada yang bilang agama itu harus update, dia relevan gitu. Tapi kadang update-nya malah kayak ganti versi atau ganti aplikasi gitu. Bukannya pemahaman. Contohnya tuh, ada yang bilang hijab itu budaya Arab, bukan kewajiban. Atau bahkan terkadang mereka bilang nanti aja lah dulu hijabannya, tunggu kalau kita sudah baik. Padahal menggunakan hijab jelas sudah ada dicatatkan pada surat Al-Ahzab ayat 59.
Namun masih banyak yang menganggap sepele. Contoh lain ada yang bilang semua agama sama. Padahal jelas beda nabi, beda kitab, dan beda arah kiblat. Itu menurut Bunda gimana? Wah, bahaya juga ya Bun kalau agama itu dianggap sepele. Nanti ada yang azan malah dipikirnya mau ke kafe, padahal kan harusnya ke masjid ya. Nah, terus kalau agama semuanya dianggap sama, itu berarti hal yang keliru ya Bun ya. Karena setiap ajaran agama itu kan, setiap agama yang berbeda itu kan pasti ada kitabnya sendiri, ada ajarannya sendiri, terus ada nabinya sendiri, itu jelas-jelas berbeda. Nah, Islam sendiri itu memberikan kita untuk selalu saling menghargai, bukan untuk mencampur adukan dengan akidah. Ya kan ya Bun ya? Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Tadi sudah dibahas apa itu ijtihad, terus liberalisme itu apa, terus bagaimana bisa muncul liberalisme itu. Nah, sekarang kita pasti ada bahayanya ya. Nah, kita bahas bahayanya. Apa sih bahaya liberalisme itu sendiri? Jadi bahaya utamanya itu adalah hilangnya otoritas ilmu. Kalau semua orang bebas menafsirkan ilmu tanpa dasar, maka kebenaran agama akan jadi relatif. Akhirnya setiap orang akan menafsirkan itu, menafsirkan tafsirannya itu paling benar. Selain itu, liberalisme tafsir bisa mengaburkan batas antara kebenaran wahyu dan opini manusia. Akibatnya nilai-nilai agama bisa kehilangan makna aslinya. Yang satu bilang halal, yang satu lagi bilang haram, yang satu lagi bilang tergantung suasana hati. Akibatnya nilai-nilai agama menjadi kabur. Batas antara halal dan haram tidak lagi berdasarkan pada ilmu, tapi pada pikiran atau opini pribadi. Ya, saya juga pernah ada yang menafsirkan ayat tentang sholat. Jadi mereka menafsirkan meditasi batin tanpa gerakan. Katanya biar lebih modern. Terus ada yang menolak hadis karena dianggap tidak relevan. Padahal tanpa hadis kita nggak tahu cara sholat. Masa iya sholat cuma niat aja cukup? Wah, istilah baru nih, mazhab baru maksudnya, mazhab terbahat. Jadi sholatnya sambil scroll sosial media, ya nggak Bun? Itu bukan istihad Bun, itu istihadian. Wah, istilah baru lagi nih. Jadi, tapi serius nih Bun, ini tuh sangat penting bagi pemuda zaman sekarang ya. Jadi mereka itu agar tidak menafsirkan, berpikir kritis boleh, tapi ya jangan menafsirkan seenaknya. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita membedakan antara ijtihad itu dengan liberalisme tafsir? Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih. Jadi ijtihad itu dilakukan oleh orang yang punya ilmu mendalam tentang bahasa Arab, usul fikih dan tafsir. Ia juga tunduk pada prinsip-prinsip syariat. Sedangkan tafsir liberal itu sering dilakukan tanpa dasar ilmu, hanya berdasarkan logika dan pengalaman pribadi. Jadi bukan asal katanya, atau ada juga yang bilang saya rasa gitu. Dalam ijtihad ada adab dan tanggung jawab ilmiah, sedangkan dalam tafsir liberal seringkali tidak ada batas. Akibatnya bisa muncul tafsir yang menyalahi makna asli ayat. Kalau ijtihad itu kayak dokter yang ngasih resep setelah periksa pasien. Kalau tafsir liberal itu kayak orang yang ngasih obat cuma karena lihat iklan TV, atau seperti memberikan obat tanpa diagnosa yang benar. Terlihat mudah, tapi berisiko karena tanpa dasar ilmu ya. Jadi kalau saya tiba-tiba bilang puasa itu cukup menahan emosi, nggak perlu menahan apa, itu sudah termasuk liberal juga nggak sih Bun? Ya itu bukan tafsir Bunda, itu alasan buat makan siang. Wah, kalau begitu banyak yang akan berijtihad nih di makan siang. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan sedikit pesan singkatnya. Kalau saya, kita harus pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan biarkan tafsir bebas menyesatkan hati kita. Selain itu, pelajari agama dengan bimbingan guru, dengan metode yang benar. Kemudian jangan tergoda dengan tafsir bebas yang tampak modern tapi menyesatkan. Kalau dari saya,
gunakan akal untuk memahami agama, tapi jangan jadikan akal sebagai hakim atas wahyu. Tidak ada alasan untuk itu, keduanya harus berjalan seimbang agar tidak tersesat. Dan kalau masih bingung soal tafsir, jangan cari di kolom komentar di media sosial, tapi carilah guru yang kompeten. Dan kalau mau bebas, bebaslah dari hawa nafsu, bukan dari aturan agama. Bebaslah dari hawa nafsu, tapi tetaplah terikat dengan nilai-nilai ilahi. Karena ketaatan kepada Allah juga berarti menjaga harmoni dan persaudaraan serta cinta terhadap tanah air. Allah, pesan yang sangat berharga. Berarti kesimpulannya ijtihad itu penting tentunya, tapi tetap harus berdasarkan dengan ilmu. Nanti jangan sampai liberal tafsir itu dianggap jadi liberal, yang nanti tersesat di jalan yang katanya benar. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat penting bagi kita semua nih untuk tetap menjaga kemurnian agama. Alhamdulillah, terima kasih kepada para narasumber atas ilmunya dan penonton setia yang telah menonton podcast ini sampai habis. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Hadis riwayat Baihaqi. Ijtihad itu yang benar adalah ada di pertengahan, tidak ekstrim dan tidak pula bebas tanpa batas. Sampai nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bun. Kasih ya Bun. Kasih ya Bun. Ini